Wow, kulkasnya nyetrum. Kulkasnya nyetrum. Oke, pemirsa. Dan saya akan membuatkan tutorial ya. Apabila kita memegang kulkas. Wow, kulkasnya nyetrum. Kulkasnya nyetrum. Jadi bagaimana nih tutorialnya apabila kulkas kita nyetrum ya. Ini ada setrumnya sedikit-sedikit ya. Oke, jangan khawatir ya. Kalau ngetrum sedikit ini tidak bahaya ya. Tidak bahaya. Jadi karena kaki kita nginjak lantai, kalau mau aman kita pakai sandal ya. Tapi jangan khawatir, masih bisa kita atasi ya. Apabila kita menemukan kulkas nyetrum seperti ini triknya ya. Triknya ini sifat semua elektronik yang menggunakan bodi ya. Bodi besi. Semua elektronik yang menggunakan bodi besi kebanyakan ada setrumnya di bagian dindingnya. Untuk menghilangkan setrum tersebut seperti ini ya. Ini langkah pertama ya. Ada 2 trik untuk mengatasinya. Dan ini ada colokan listrik ini. Kita balik aja. Jadi kita tandai ini ya. Pertama yang di sini. Di sini kita balik sebelah sana. Bagaimana caranya? Dan saya akan tandai sebelah sini. Kita pasangkan solasi ya. Kita pasangkan solasi untuk tanda maksudnya supaya tidak salah. Cuman saya ada solasinya ini bening. Kita cari dulu mana ini pembatasnya. Tadi ya kita cari dulu. Karena ini nggak kelihatan sambungannya. Dengan cara garuk-garuk seperti ini untuk mencari. Oke, kita cari dulu. Oke, triknya seperti ini ya. Dan ini saya bawa solasi untuk menandai ya supaya nanti tidak salah. Dan saya akan tempel sebelah sini. Nah, ini kita tempel sebelah sini solasinya. Ini tujuannya untuk tanda saja ya. Kita tempel sebelah sini. Ini kebanyakan ya solasinya. Cuma solasi bening. Nah, ini kita tempel sebelah sini. Maksudnya yang ada solasinya di sini, kita pindah di sebelah sini ya. Caranya seperti ini. Maksudnya kita balik colokannya seperti ini. Ini solasinya sebelah kanan. Maka saya akan putar. Nah, ini solasinya di sebelah kanan ya. Sebelah kanan gini solasinya. Maka solasinya mau kita pindah ke sebelah kiri seperti ini ya. Kita pindah sebelah kiri. Ini trik yang cara pertama ya. Nah, ini saya pindah sebelah kiri. Dan sekarang kita pegang. Oh, aman sudah. Tidak nyetrum ya. Kulkasnya sudah tidak nyetrum lagi. Ya, itu tadi trik pertama ya. Apabila kita bolak-balik masih ada setrumnya ya. Tapi pastinya kalau sudah dibalik biasanya aman, sudah tidak ada setrumnya. Dan ini adalah trik yang kedua. Trik yang kedua, siapkan kabel. Kabel mungkin panjangnya bisa 1 meter. Ya kabel tunggal bisa, kabel bijian bisa, kabel serabut bisa, kabel kawat bisa ya. Ini hanya teori aja ya. Kabel kawat kita ikatkan ke jalur kabel yang warna hijau kuning biasanya. Kita sambung atau kita langsung hubungkan ke bodi manapun. Yang di belakang di sini ada skrupnya, bisa kita ikatkan ke skrup ya. Skrupnya kita kendori dulu, lalu kita ikatkan, lalu kita colok ke listrik ya. Lebih jelasnya langsung kita buatkan tutorialnya. Oke, di sini saya cuman menyiapkan kabel 1 jengkal ya. 1 jengkal aja cukup apabila kita tancap di sini ya, di belakangnya sini. Misalnya dalamnya ini lantai, bisa kita pasang yang agak panjang, kita tancap di luar rumah ya. Kita tancap di luar rumah, atau mungkin etalasinya bisa dipasang grounding
Ya, instalasinya dipasang grounding aja aman sudah. Kalau misalnya instalasi tidak ada groundingnya, maka kita memasang grounding sendiri. Bagaimana caranya? Oke, di sini langsung saya buatkan tutorialnya. Tapi jangan lupa dicabut dulu ya, dicabut dulu, takutnya nanti kesetrum. Ini kita cabut dulu colokannya. Dan sekarang kita akan buatkan tutorialnya bagaimana cara memasang grounding pada kulkas supaya tidak nyetrum. Nah, sebetulnya dari pabrik ini sudah dipasangkan grounding ya. Pasangkan grounding seperti ini, harusnya instalasi listrik itu harus ada groundingnya, tapi rata-rata instalasi listrik sekarang tidak ada groundingnya. Ini ada groundingnya, sudah dihubungkan kepada bodi. Misalnya buat rekan-rekan tidak menemukan kabel yang warna hijau seperti ini, warna hijau biasanya ada syaratnya kuning seperti ini. Ini hijau ada garisnya kuning ya. Misalnya tidak ada, bisa sambungkan di mana aja yang ada skrupnya seperti ini ya. Dan saya akan buatkan tutorialnya. Dan ini ada paku lalu kabel, pakunya kita lilit ke kabel, maksudnya kabelnya kita lilit ke paku, lalu bagian sini kita kupas sedikit ya, dan siapkan obeng seperti ini untuk memasang grounding apabila kita menemukan kulkas yang nyetrum. Ini kendorin aja sedikit supaya kita bisa ngikat kabel ini ya, kita kendorin. Ini sudah renggang seperti ini ya. Ini renggang, tujuannya supaya kita bisa ngikat kabel di sini. Kabelnya kita ikat di sini, kita masukkan di sini. Misalnya kita tidak ikat, ya apa-apa, yang penting bisa kejepit kabelnya. Kalau sudah kejepit di sini, maka kita kencengi. Kalau lebih kuatnya kita ikat ya. Kalau memang dikencengi dia lepas, ikat aja. Misalnya kalau bisa kita kencengi aja. Nah ini bisa ini. Nah ini sudah kejepit ini kabelnya. Kalau sudah kejepit, paku yang sudah kita pasang tadi kita tancapkan ke tanah. Kalau tanahnya cor seperti saya ini mungkin masih bisa ya, kita tancapkan dengan cara kita pukul pakai palu seperti ini. Nah, sampai mentok ya. Kita tarik dulu kulkasnya karena pendek kabelnya. Ini kita tancap sampai mentok tanah, sampai nggak kelihatan pakunya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya sudah keramik, bagian dalam rumah keramik, kalau tempat saya ini belum keramik dalamnya, jadi lebih mudah, kita tancap aja di dalam rumah. Misalnya sudah keramik, kita pasangkan kabel supaya bisa keluar pintu ya, bisa keluar pintu ke sana. Mungkin jaraknya berapa pintu sama kulkasnya, bisa kita kasihkan kabel yang panjang, mungkin bisa 4 meter atau 3 meter atau tergantung jaraknya. Kalau dekat pintu seperti ini bisa langsung keluar ya. Misalnya posisinya di samping pintu seperti ini, bisa langsung keluar, mungkin kita perlu 1 meter aja cukup. Dan kalau sudah seperti ini, walaupun ini colokannya kita bolak-balik aman ya. Misalnya mau ke sini, semuanya aman karena sudah kita pasang grounding. Nah, kalau sudah pasang grounding ini, kita bebas mau megang yang bagian mana aja, itu tidak nyetrum ya. Ini adalah sifat semua elektronik yang menggunakan bodi besi. Oke pemirsa, itu tadi adalah tutorial bagaimana cara mengatasi kulkas yang nyetrum. Apabila dua cara tadi sudah dilakukan tapi masih nyetrum ya, hubungi teknisi terdekat supaya dicek kulkasnya. Siapa tahu ada konsleting di daerah kulkasnya ya, atau mungkin kompresornya atau apanya, biar dicek pada ahlinya. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga saya. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, share, dan dukung terus di channel Warung Samarinda. Tentunya di channel ini adalah tempat tutorial terlengkap khususnya di bidang pendingin kulkas. Terima kasih.